Hello, welcome back to my channel ya. Oke, kali ini seperti biasa saya akan kembali lagi untuk mengajak Anda bersama-sama. Mari kita sebarkan sebanyak mungkin happiness, kita sebarkan sebanyak mungkin joyful, dan juga kita sebarkan sebanyak mungkin positive emotion kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan Anda melakukan hal itu sama artinya dengan Anda mendoakan diri Anda sendiri, Anda memvisualisasikan sendiri emosi apa yang ingin Anda tarik kepada diri Anda, sehingga manifestasi akan terjadi dengan jauh lebih cepat. Oke, jadi kita akan segera memasuki pada pembahasan spesial kita pada hari ini. Dan pembahasan spesial kita pada hari ini adalah tentang kenapa manusia harus terlahir berbeda-beda. Ya, kenapa manusia itu berbeda? Padahal sama-sama manusia, padahal sama-sama makhluk yang disebut dengan khalifah, padahal sama-sama makhluk yang memiliki akal, budi, dan pikiran. Tapi kenapa manusia itu harus berbeda? Mungkin Anda akan langsung punya pertanyaan, kenapa ini? Kenapa? Sederhananya seperti ini. Jika boleh saya analogikan bahwa seluruh alam semesta, anggap aja bumi gitu ya, ini adalah sebuah organisme atau sebuah makhluk hidup, suatu makhluk hidup gitu ya. Bumi ini adalah suatu makhluk hidup, alam semesta suatu makhluk hidup. Dan tentu saja, anggap saja makhluk hidup itu seperti manusia. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada badan, dan organ-organ yang di dalamnya semuanya komplit. Kita anggap bumi ini atau alam semesta ini seluruhnya yang lebih luas ya sebagai makhluk hidup yang memiliki kelengkapannya itu tadi. Tentu saja sebagai makhluk hidup, tidak bisa makhluk hidup itu hanya berdiri sendiri. Bahkan makhluk bersel satu sekalipun, pada dasarnya mereka memiliki beberapa organ di dalam tubuhnya, yang artinya tidak hanya satu pada dasarnya. Ada beberapa bagian yang punya fungsinya masing-masing. Apalagi sekompleks manusia, sekompleks bumi, sekompleks alam semesta. Tentu saja ada yang namanya mata, ada yang namanya hidung, ada yang namanya mulut, ada yang namanya tangan. Dan semuanya itu bukan berarti mata lebih baik daripada hidung, bukan berarti tangan lebih baik daripada badan, bukan berarti telinga lebih baik daripada mulut. Semuanya saling melengkapi satu sama lain. Begitu juga dengan manusia, begitu juga dengan semua orang di muka bumi ini dan di seluruh alam semesta ini. Mereka berbeda untuk saling melengkapi. Hanya karena misal Anda terlahir sebagai atau saya sendiri gitu ya, terlahir sebagai orang Jawa, kulit saya seperti ini, sawo matang, rambut saya agak-agak bergelombang keriting begini. Apakah saya lebih tinggi atau lebih rendah daripada orang Kaukasian misalkan, atau orang Asia Timur, atau orang Middle East sana, Timur Tengah? Apakah saya lebih tinggi atau lebih rendah? Kita sama, hanya memiliki wujud yang berbeda. Sama seperti mata, sama seperti hidung, sama seperti mulut. Satu kesatuan di dalam tubuh manusia, memiliki fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan Anda. Anda harus bisa melihat kelemahan dan kelebihan diri Anda, sehingga Anda bisa memaksimalkan. Jika Anda adalah mata, bagaimana Anda memaksimalkan kemampuan Anda sebagai mata untuk melihat? Jangan hanya karena Anda misalkan adalah mata, kemudian Anda iri kepada tangan, karena mata hanya bisa melihat tapi dia tidak bisa menyentuh, dia nggak bisa menggenggam. Seperti tangan. Tangan bisa main gitar, memainkan musik yang indah dan lainnya, mata hanya bisa melihat. Tentu saja semua ada kelebihan dan kekurangan. Tangan mungkin bisa menggenggam dan memainkan sesuatu, membuat sesuatu, tapi tanpa arahan dari mata, dia tidak akan punya gambaran yang jelas apa yang dia kerjakan. Karena itu hanya karena Anda berbeda daripada yang lain, bukan berarti itu adalah sebuah alasan bahwa Anda merasa minor, Anda merasa rendah diri. Ingat ya, rendah hati itu baik.
Rendah hati artinya adalah Anda tidak menyombongkan diri Anda. Tapi rendah diri itu tidak boleh. Rendah diri artinya adalah Anda merendahkan kualitas diri Anda sebagai seorang manusia. Dan itu sama artinya dengan Anda menghina God sendiri yang telah menciptakan Anda dari nafasnya. Karena itu Anda ketika manusia lahir sebagai suatu makhluk yang berbeda satu sama lain, mereka sama seperti satu kelengkapan dari tubuh ini. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan, yang sekalipun berbeda memiliki fungsi yang sama, yaitu adalah agar tubuh ini dapat hidup dengan lebih baik. Maka Anda harus bisa mengenali diri Anda sendiri agar jika Anda adalah tangan, jika Anda adalah hidung, jika Anda adalah mulut, Anda bisa memaksimalkan kapasitas Anda sebagai posisi-posisi Anda itu tadi. Hanya karena Anda tadi, seperti saya bilang, mata, Anda punya kemampuan untuk melihat luas, tapi Anda tidak bisa berbuat sesuatu untuk melakukan hal itu. Anda maksimalkan apa yang bisa Anda lakukan dengan kemampuan Anda. Ingat, Sun Tzu pernah menyampaikan, saya pernah menyampaikan juga di video saya sebelumnya tentang Sun Tzu. Kenali diri Anda sendiri, maka Anda akan selalu menang. Jika Anda bisa mengenali diri Anda sendiri, Anda tidak akan punya waktu untuk iri kepada orang lain. Anda tidak akan punya waktu untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena Anda sudah merasa sempurna adanya. Ingat tuh ya, di setiap religion selalu dikatakan bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Karena itu percayai kesempurnaan diri Anda sebagai diri Anda apa adanya. Tidak peduli Anda ini lengkap atau tidak lengkap. Tidak peduli orang lain mungkin mengatakan Anda punya kecacatan atau tidak. Tapi percayai dulu bahwa Anda ini punya sebuah kesempurnaan di dalam diri Anda. Maka seperti yang disampaikan oleh Sun Tzu tadi, jika Anda mengenali diri Anda, maka Anda akan selalu menang. Karena itu saya tidak akan pernah lelah dan capek untuk menyampaikan bahwa Anda punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda. So just believe in yourself. Jika bukan Anda yang percaya sama diri Anda sendiri, terus siapa lagi? Akhir kata, thanks for watching and we meet again in the next video. Always believe in yourself, my friend. I know you can.